Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia pada pertengahan bulan Oktober 2022, tampak tenang di permukaan. Jalan-jalan utama ramai dengan kendaraan, suara klakson bersahutan dan bau asap bercampur dengan aroma kopi dari kedai-kedai kecil yang berjejer di pinggir jalan. Angin laut dari Selat Madura membawa hawa lembab yang khas membuat sore di kota itu terasa berat namun tetap menyimpan pesona. Dari kejauhan gedung-gedung tinggi berkilau memantulkan sinar matahari, sementara di gang-gang sempit kehidupan warga tetap berjalan dengan ritme yang berbeda, lebih lambat dan penuh cerita. Namun di balik keseharian yang tampak biasa saja, kota ini menyimpan sebuah rahasia kelam. Seperti air tenang yang dalam, ada kisah yang tak terlihat oleh mata orang banyak, kisah tentang cinta, pengkhianatan dan sebuah kejahatan yang nyaris sempurna. Semua itu bermula dari langkah gontai seorang ibu yang sudah renta bernama Siti Aminah, perempuan berusia lebih dari 60 tahun yang tinggal di daerah Gresik tak jauh dari Surabaya. Rambutnya telah memutih, kulit wajahnya dipenuhi keriput tanda penderitaan dan sorot matanya selalu dihantui keresahan. Sore itu ia memutuskan menempuh perjalanan sendirian menuju markas kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Tangannya gemetar saat menggenggam sebuah tas kain usang berwarna kokelat pudar. Di dalam tas itulah ia membawa semua harapan terakhirnya: foto anak perempuan, catatan nomor telepon dan beberapa dokumen yang menurutnya bisa membantu mencari kebenaran. Bagi banyak orang mungkin benda-benda itu hanyalah barang biasa, tapi bagi Aminah itu adalah harta terakhir yang bisa ia sandarkan ketika anak satu-satunya menghilang tanpa jejak. Putrinya bernama Nur Aisyah, berusia 32 tahun, seorang perempuan yang dikenal baik hati, lembut dan berbakti kepada orang tua. Setiap pekan tanpa pernah lalai, Aisyah selalu menelepon ibunya untuk menanyakan kabar atau sekadar mengingatkan agar ibu jangan lupa minum obat darah tinggi. Namun sudah lebih dari sebulan terakhir ponsel Aisyah tak pernah lagi menyapa. Tak ada panggilan, tak ada pesan singkat. Bagi seorang ibu, keheningan itu bukan sekadar kekosongan komunikasi. Itu adalah tanda bahaya, isyarat batin yang membuatnya yakin ada sesuatu yang tidak beres. Dengan langkah ragu, Aminah masuk ke ruang pelayanan kepolisian. Udara dari pendingin ruangan menusuk tulang, berbeda jauh dengan hawa luar yang lembab dan panas. Di balik meja duduk seorang perwira dengan seragam rapi bernama Kompol Raka Prasetyo, Kepala Satuan Reserse Kriminal. Usianya sekitar 40 tahun, tubuh tegap dengan sorot mata tajam yang seakan mampu menembus kebohongan. Saat melihat sosok ibu tua itu berjalan pelan menuju meja, Raka segera berdiri dan menyambut dengan sopan. "Selamat sore, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" tanyanya dengan suara tenang. Aminah berusaha menahan getaran di bibirnya. Ia duduk perlahan lalu membuka tas kain yang sejak tadi ia peluk. Dari dalam ia mengeluarkan foto Nur Aisyah, gambar seorang perempuan berwajah lembut dengan kerudung sederhana. Mata Aminah mulai berkakak-kakak. "Pak, ini anak saya. Sudah lebih dari sebulan saya tidak bisa menghubunginya. Nomornya mati, tak ada kabar sama sekali. Saya takut terjadi sesuatu padanya." Raka menerima foto itu, memperhatikannya sebentar. Sorot mata sang perwira berubah serius. "Ibu tenang saja dulu. Bisa ceritakan lebih jelas sejak kapan hilangnya dan apa yang terakhir ibu ketahui tentang keberadaannya?" Dengan suara bergetar, Aminah mulai menceritakan kronologi. Ia mengatakan bahwa menantunya, seorang pria bernama Budi Santoso, bekerja sebagai staf di rumah krematorium Keputih Surabaya. Menurut cerita, Budi, Aisyah pergi meninggalkan rumah setelah pertengkaran kecil dan memilih tinggal di rumah temannya untuk sementara. Tapi penjelasan itu tak masuk akal bagi Aminah. Ia sangat mengenal anaknya. "Anak saya memang bisa marah, bisa tersinggung, tapi tidak mungkin tega meninggalkan suami anak kecilnya, apalagi ibunya yang sudah tua ini tanpa kabar. Saya yakin ada sesuatu yang disembunyikan," ukapnya dengan mata berkakak-kakak. Raka mengkondongkan tubuhnya sedikit menyimak setiap kata. Ia sudah lama bertugas di bidang kriminal dan ia tahu naluri seorang ibu seringkali lebih tajam daripada laporan resmi. Dalam hati kecilnya ia merasakan ini bukan sekadar kasus orang hilang biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik cerita itu. Ketika Aminah selesai bercerita, ruangan itu hening beberapa saat. Jam dinding berdetak pelan dan suara lalu lalang anggota polisi di luar koridor terdengar samar. Raka akhirnya berkata, "Ibu, kami akan menindaklanjuti laporan ini. Kami akan memanggil Pak Budi untuk dimintai keterangan. Tolong Ibu tetap tenang, serahkan semuanya pada kami." Air mata mengalir di pipi Aminah, namun kali ini ada sedikit kelegaan. Ia menunduk hormat lalu menggenggam erat tangan perwira itu. "Saya mohon, Pak, temukan anak saya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi selain dia." Raka menatap penuh tekad. Ia tahu dari foto yang baru saja ia lihat, dari cerita yang baru saja ia dengar, perjalanan panjang penuh misteri baru saja dimulai. Surabaya sore itu masih tampak sibuk seperti biasa, tapi di balik hiruk pikuknya sebuah penyelidikan akan membuka lembaran gelap yang tak seorang pun sangka. Keesokan harinya suasana di markas Polrestabes Surabaya terasa lebih sibuk dari biasanya.
Beberapa penyidik lalu lalang membawa map berisi dokumen telepon berdering tak henti dan aroma kopi dari ruang istirahat bercampur dengan ketegangan yang menggantung di udara. Di salah satu ruang pemeriksaan yang sederhana, dinding berkat putih, meja kayu panjang dan dua kursi saling berhadapan, Budi Santoso akhirnya hadir setelah menerima panggilan resmi. Ia datang dengan pakaian rapi, kemeja putih lengan panjang yang sudah disetrika rapi, celana kain hitam serta sepatu menggilap. Dari luar ia tampak seperti pria biasa yang hendak berangkat kerja. Wajahnya tenang meski kulitnya agak pucat. Ketika duduk di kursi yang telah disediakannya, menghela napas berat seakan ingin menampilkan citra seorang suami yang baru saja ditinggalkan istrinya. Kompol Raka Prasetyo membuka berkas laporan lalu menatap langsung ke arah Budi. Pak Budi, kami ingin Anda menjelaskan kembali kronologi menghilangnya istri Anda, Saudari Nur Aisyah. Ceritakan dari awal sampai terakhir kali Anda melihatnya. Suaranya datar profesional tanpa nada menghakimi, tetapi tatapan matanya tajam memperhatikan setiap gerakan kecil dari pria di depannya. Budi mengangguk pelan. Ia merapatkan kedua tangannya di atas meja, jari-jarinya saling terkait erat. Pak, kehidupan rumah tangga kami belakangan memang agak sulit. Istri saya dia sering mengeluh tentang pekerjaan saya di krematorium. Katanya pekerjaan itu membawa kesialan, membuat suasana rumah penuh aura negatif. Kami sering bertengkar soal itu. Raka menulis cepat di notulen. Apa yang terjadi pada hari terakhir sebelum ia menghilang? Budi menarik napas panjang menatap lantai sebelum menjawab. Pada tanggal 9 Oktober sore harinya, Aisyah pulang dari toko kecil yang ia kelola. Ia terlihat kesal karena dagangan sepi. Kami bertengkar cukup keras. Ia marah berkata tak tahan lagi tinggal bersama saya dan berencana pergi ke Jakarta mencari kehidupan baru. Saya sudah mencoba menenangkannya tapi dia tetap bersikeras. Malam itu sekitar pukul 11 ia mengemasi beberapa pakaian, membawa koper kecil lalu keluar rumah. Sejak saat itu saya tidak pernah melihatnya lagi. Keterangan itu terdengar rapi seakan sudah disusun sebelumnya. Raka mengangkat alis sedikit lalu bertanya apakah ada komunikasi setelah ia pergi. Telepon, pesan singkat atau media sosial? Budi segera mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi pesan dan menunjukkan beberapa chat. Di layar tampak percakapan antara akun Nur Aisyah dan dirinya. Pesan-pesan terakhir berisi kalimat bernada putus asa. Aku bosan dengan hidup ini, rasanya terjebak tanpa jalan keluar dan aku ingin pergi jauh, jangan cari aku. Sekilas bukti itu memperkuat cerita Budi. Namun Raka tidak mudah percaya. Ia menatap layar lalu mengangguk singkat. Pesan-pesan ini bisa saja ditulis oleh siapapun. Kami tetap harus memverifikasi. Budi tersenyum tipis seakan ingin menunjukkan kerjasama penuh. Silakan Pak, saya juga ingin istri saya segera ditemukan. Kalau dia benar-benar pergi ke Jakarta, mungkin dia butuh waktu menenangkan diri. Sikap tenang itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Seorang suami yang ditinggalkan biasanya menunjukkan rasa panik, marah atau cemas mendalam. Tetapi Budi tampak terlalu tenang seakan sudah berdamai dengan kenyataan. Raka lalu mengganti arah pertanyaan. Kami sudah cek di terminal dan stasiun. Tidak ada seorang pun yang melihat istri Anda. Bahkan kamera CCTV di beberapa jalur keberangkatan tidak merekam keberadaannya. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Sekejap wajah Budi menegang, namun ia cepat-cepat menutupi dengan senyuman kaku. Saya tidak tahu Pak. Mungkin dia pergi dengan cara lain. Atau mungkin naik mobil bersama teman. Jawaban itu terdengar mengambang. Raka memperhatikan gerakan tangannya, jari-jarinya kini menggetuk meja berulang kali, tanda gugup yang coba ia sembunyikan. Dalam hati Raka mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Nur Aisyah adalah perempuan dewasa, punya tanggung jawab terhadap anak kecil dan sangat dekat dengan ibunya. Tidak mungkin ia pergi begitu saja tanpa jejak. Terlebih semua akun media sosialnya mendadak menghilang seolah dipadamkan oleh tangan lain. Pemeriksaan berlangsung hampir 2 jam. Budi berkali-kali menegaskan bahwa Aisyah pergi secara sukarela. Ia menambahkan bahwa hubungan rumah tangga mereka memang sudah retak dan kepergian itu hanyalah puncak dari semua pertengkaran. Namun di balik setiap kalimatnya, Raka merasa ada kelasiakan sebuah naskah yang dibacakan berulang-ulang. Menjelang akhir, Raka menutup berkas dan menatap pria itu sekali lagi. Pak Budi, kami akan melanjutkan penyelidikan. Tapi saya perlu jujur, cerita Anda masih meninggalkan banyak pertanyaan. Kami akan memanggil Anda kembali bila diperlukan. Budi berdiri mengangguk sopan lalu meninggalkan ruangan. Dari balik kakak beberapa penyidik lain yang ikut mengamati saling bertukar pandang. Mereka semua merasakan hal yang sama, ada sesuatu yang tidak beres. Ketika pintu tertutup, Raka menatap kosong ke arah foto Nur Aisyah yang masih tergeletak di meja. Wajah perempuan itu seakan menatap balik meminta keadilan. Di dalam benaknya sebuah firasat mulai tumbuh. Ia tahu ini bukan kasus orang hilang biasa. Di balik ketenangan palsu Budi Santoso ada rahasia besar yang menunggu untuk diungkap.
Hari-hari berikutnya tim penyidik di Polrestabes Surabaya bekerja tanpa henti. Setelah pemeriksaan awal terhadap Budi Santoso, mereka segera menyebarkan foto Nur Aisyah ke berbagai titik strategis terminal bus Purabaya, stasiun Gubeng, stasiun Pasar Turi, bahkan hingga Bandara Juanda. Setiap penumpang yang berangkat maupun datang diperiksa ulang, datanya kamera CCTV di area pintu masuk dan ruang tunggu diputar berulang kali. Namun hasilnya nihil. Tak satu pun petugas keamanan atau pegawai loket mengenali wajah Nur Aisyah. Tidak ada rekaman yang menunjukkannya naik bus, kereta atau pesawat. Semua pintu seakan tertutup rapat. Penyelidikan berlanjut ke jalur keuangan. Tim mendatangi bank tempat Nur Aisyah membuka rekening. Seorang petugas bank memeriksa data transaksi dengan saksama lalu menggeleng. Tidak ada penarikan atau transfer sejak awal Oktober Pak. Itu artinya jika Aisyah benar pergi ke Jakarta atau kota lain, ia melakukannya tanpa bekal keuangan yang memadai. Hal yang nyaris mustahil. Raka Prasetyo mengernyit. Baginya ini adalah tanda janggal. Seorang perempuan yang ingin memulai hidup baru pasti memerlukan dana. Fakta bahwa rekening tetap kosong justru memperkuat kecurigaannya bahwa Aisyah tidak pernah benar-benar meninggalkan kota ini. Sementara itu, tim lain mendatangi lingkungan tempat tinggal keluarga Budi di daerah Rungkut. Para tetangga menyambut dengan penuh rasa ingin tahu. Belakangan ini sering terdengar pertengkaran keras dari rumah mereka, kata seorang ibu rumah tangga yang tinggal di seberang jalan. Tapi kami kira hanya masalah rumah tangga biasa. Tidak sangka sampai begini. Keterangan itu dikatat namun lagi-lagi tidak ada bukti konkret. Pertengkaran rumah tangga memang hal lumrah, sulit dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak kejahatan. Beberapa hari kemudian laporan resmi awal pun selesai disusun. Isinya sederhana: seorang perempuan dewasa hilang kontak, kemungkinan besar pergi dengan kemauannya sendiri akibat konflik rumah tangga. Sesuai prosedur, kasus ini dikategorikan sebagai orang hilang tanpa sebab jelas dan sementara waktu ditutup. Keputusan itu membuat hati Raka terasa berat. Ia menatap map biru berisi dokumen kasus di atas mejanya. Sesuatu dalam dirinya menolak percaya bahwa Nur Aisyah pergi dengan sukarela. Namun aturan tetap aturan. Tanpa bukti baru, ia tidak bisa memaksa timnya melanjutkan penyelidikan. Di luar gedung Surabaya tetap sibuk. Jalan Ahmad Yani Market seperti biasa, suara klakson menjerit para pejalan kaki bergegas menghindari panas matahari. Kehidupan kota berjalan seolah tak ada tragedi apapun. Tetapi bagi Siti Aminah waktu berhenti. Setiap pagi ia menunggu panggilan telepon yang tak pernah datang. Setiap malam ia berdoa agar mimpi mempertemukannya dengan sang anak. Hari berganti minggu. Di kalangan warga sekitar, kabar tentang hilangnya Aisyah perlahan meredup. Sebagian orang mulai percaya pada cerita Budi bahwa istrinya memang pergi meninggalkan rumah. Bahkan 2 bulan kemudian beberapa tetangga melihat Budi berjalan di pusat perbelanjaan bersama seorang perempuan lain, seorang rekan kerja di krematorium. Mereka tampak akrab, tertawa dan tidak berusaha menyembunyikan kedekatan itu. Bisik-bisik pun bermunculan. Cepat sekali dia punya pasangan baru, padahal istrinya belum jelas kabarnya, ukap seorang tetangga dengan nada sinis. Namun bisik-bisik itu tak pernah sampai menjadi laporan resmi. Orang-orang hanya berani bergunjing di belakang, tidak ada yang berani menuduh langsung. Raka mendengar kabar itu dari salah satu anggotanya, namun tanpa bukti kuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Baginya kasus ini semakin ganjil. Satu sisi tidak ada jejak kepergian Aisyah, di sisi lain suaminya terlalu cepat menunjukkan hubungan baru. Di meja kerjanya foto Nur Aisyah tetap terpajang. Senyum lembut dari wajah dalam foto itu seolah mengikutinya kemanapun. Setiap kali Raka hendak menutup berkas, bayangan mata sang ibu Siti Aminah kembali terngiang. "Saya mohon Pak, temukan anak saya." Kata-kata itu seperti janji yang belum terbayar. Namun di dunia kepolisian tidak semua janji bisa ditepati. Banyak kasus orang hilang berakhir tanpa jawaban. Map biru itu akhirnya dimasukkan ke dalam laci bergabung dengan puluhan berkas lain yang bernasib serupa. Di rumahnya Raka duduk termenung. Ia tahu ada yang tidak beres. Naluri penyidik yang telah bertahun-tahun ia asa tidak pernah salah memberi isyarat. Tapi tanpa bukti semua hanyalah kecurigaan kosong. Ia hanya bisa berharap suatu hari akan muncul sekerka terang untuk membongkar kabut pekat ini. Surabaya malam itu sunyi. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning kemasan di aspal basah sisa hujan sore. Di kejauhan suara kereta melintas memekah hening. Dan di hati seorang perwira polisi rasa gelisah terus tumbuh menandai awal dari perjalanan panjang yang belum selesai. Beberapa minggu setelah berkas kasus Nur Aisyah ditutup, sementara kehidupan di Polrestabes Surabaya kembali sibuk dengan perkara lain, pencurian kendaraan, peredaran narkoba hingga kasus penipuan daring. Namun di tengah tumpukan laporan baru, ada satu orang yang terusik oleh satu nama Nur Aisyah. Ia adalah Ibta Ardiansyah, putra seorang perwira muda di unit reserse dengan keahlian di bidang teknologi informasi.
Ardiansyah dikenal tekun dan jarang menyerah. Meski bukan penyidik utama dalam kasus Aisyah, ia sempat membaca berkasnya secara mendetail. Malam-malam ia habiskan di ruang kerjanya menatap layar komputer sambil menghubungkan potongan-potongan informasi yang terasa tidak sinkron. Baginya ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat kasus ini tidak bisa dianggap sekadar orang hilang. Suatu malam ia meneliti kembali rekaman percakapan digital yang diperlihatkan Budi Santoso. Chat itu memang tampak asli, namun gaya bahasa di beberapa kalimat terasa kaku, tidak seperti pesan yang biasanya ditulis seorang perempuan kepada suami. Terlalu formal, terlalu dingin gumamnya. Ia mulai membandingkan dengan pesan-pesan lama Nur Aisyah yang masih tersimpan di ponsel ibunya. Perbedaannya jelas, Aisyah biasa menulis dengan bahasa lembut penuh emotikon dan panggilan sayang. Sedangkan pesan terakhir yang konon ia kirim justru kering tanpa ekspresi dan seolah-olah ditulis oleh orang lain. Kecurigaan Ardiansyah makin kuat ketika ia memeriksa jejak digital Nur Aisyah di media sosial. Akun Facebook, Instagram, bahkan WhatsApp miliknya tidak hanya nonaktif melainkan terhapus permanen. Ini bukan sekadar menonaktifkan akun, jelasnya pada dirinya sendiri ini penghapusan total. Sangat jarang seseorang menghapus semua jejak digitalnya sekaligus. Dalam pikirannya ada dua kemungkinan: Aisyah sengaja memutus semua hubungan dengan dunia lama atau ada pihak lain yang melakukannya untuk menciptakan ilusi bahwa ia benar-benar pergi. Pilihan kedua terasa lebih masuk akal. Keesokan paginya Ardiansyah memberanikan diri menemui Kompol Raka Prasetyo di ruangannya. Raka sedang meninjau laporan pencurian motor ketika Ardi masuk sambil membawa map penuh catatan. "Pak, saya mohon izin menyampaikan sesuatu tentang kasus Nur Aisyah," katanya dengan nada serius. Raka mendongak sedikit terkejut. "Kasus itu sudah ditutup sementara. Kenapa masih kamu pikirkan?" Ardi menaruh map di atas meja. "Saya sudah meneliti lebih lanjut, ada banyak kejanggalan. Pertama, pesan digital yang ditunjukkan Budi kemungkinan besar direkayasa. Kedua, penghapusan semua akun media sosial korban adalah tindakan ekstrem yang tidak sesuai dengan pola orang yang sekadar ingin pergi. Ketiga, tidak ada transaksi keuangan sama sekali, jadi mustahil ia bisa bertahan hidup di kota lain." Raka terdiam menimbang kata-kata itu. Di wajahnya muncul keraguan tapi juga sedikit pengakuan. Ia sendiri merasa ada yang janggal, hanya saja tanpa bukti kuat ia memilih mengikuti prosedur. "Pak," lanjut Ardi, suaranya bergetar oleh semangat, "saya percaya Nur Aisyah bukan pergi melainkan menjadi korban. Semua jejaknya terlalu bersih, terlalu sempurna. Seakan-akan ada seseorang yang ingin menghapus keberadaannya." Ruangan itu hening, jam dinding berdetak lambat, suara kipas angin berputar monoton. Raka menatap perwira muda itu dalam-dalam lalu berkata, "Kamu sadar jika benar dugaanmu ini berarti kita berhadapan dengan tindak pidana berat. Tanpa bukti fisik, semua hanya teori." Ardi mengangguk, "Mantap, saya tahu Pak. Tapi kita tidak boleh puas dengan teori Budi. Naluri saya mengatakan dia menyembunyikan sesuatu." Raka menarik napas panjang lalu bersandar di kursi. Ingatannya kembali pada ekspresi Budi saat diperiksa, tatapan terlalu tenang, jawaban terlalu rapi. Ia sadar apa yang dirasakan Ardi sebenarnya sejalan dengan firasatnya sendiri. "Baik," ukap Raka akhirnya, "saya akan mempertimbangkan membuka kembali penyelidikan. Tapi dengar Ardi, kalau kita salah langkah Budi bisa curiga dan menghapus semua bukti yang mungkin tersisa. Kita harus hati-hati bekerja diam-diam." Mata Ardi berbinar. Ia merasa akhirnya mendapat dukungan. "Terima kasih Pak. Saya siap menggerakkan semua kemampuan itu untuk menelusuri jejak digital lebih dalam." Sejak hari itu kasus Nur Aisyah tidak lagi dianggap selesai. Meski secara administratif masih ditutup di balik layar, Raka dan Ardi mulai menghidupkan kembali penyelidikan. Mereka tidak memberi tahu banyak orang, bahkan beberapa kolega pun tidak sadar ada operasi bayangan yang sedang berjalan. Di meja kerjanya Ardi membuat peta besar berisi garis waktu, foto-foto serta catatan detail tentang setiap informasi. Ia menghubungkan titik-titik pertengkaran rumah tangga, pesan digital mencurigakan, akun media sosial yang hilang, dan hubungan baru Budi dengan rekan kerjanya di krematorium. Dari potongan-potongan itu perlahan terbentuk gambaran sebuah kemungkinan bahwa hilangnya Nur Aisyah bukanlah kebetulan melainkan rencana. Malam kian larut, lampu neon di ruang penyidik berkelip samar. Di luar, suara kota Surabaya mereda digantikan dengung serangga malam. Ardi menatap papan analisisnya lalu berbisik, "Lirik Aisyah, kalau benar kau sudah tiada, aku berjanji akan menemukan kebenarannya." Di kejauhan jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun bagi seorang perwira muda yang haus akan kebenaran, malam baru saja dimulai. Penyelidikan rahasia yang digagas Kompol Raka Prasetyo dan Ibda Ardiansyah Putra dimulai tanpa publikasi. Tidak ada rapat resmi, tidak ada surat tugas terbuka. Semua dilakukan secara hati-hati agar Budi Santoso tidak mencium gerak-gerik polisi. Mereka tahu sekali saja ia merasa diawasi, kemungkinan besar semua bukti yang tersisa akan musnah.
Langkah pertama adalah mengamati lingkungan kerja Budi Rumah Krematorium Keputi Surabaya. Tempat itu berdiri di pinggiran kota dikelilingi pohon-pohon tinggi yang rimbun. Dari luar bangunannya tampak sunyi, hanya sesekali mobil jenazah masuk membawa beban duka. Namun bagi Raka, lokasi itu bukan sekadar tempat perpisahan terakhir, melainkan bisa saja menjadi tempat sebuah rahasia kelam disembunyikan. Untuk mengumpulkan informasi, tim penyidik menyamar sebagai keluarga yang hendak mengurus kremasi kerabat. Mereka datang bergiliran menanyakan prosedur, berdiskusi dengan staf dan menyelipkan obrolan ringan. Cara itu terbukti efektif karena sedikit demi sedikit mereka mulai mendengar cerita yang tidak tercatat di laporan resmi. Seorang petugas kebersihan yang sudah lama bekerja di sana bercerita dengan nada setengah berbisik, "Pak Budi itu dekat sekali dengan salah satu staf perempuan namanya Ratna Dewi. Kami sering melihat mereka makan siang bersama, kadang pulang bareng. Bahkan ada yang bilang sudah lebih dari setahun mereka menjalin hubungan." Informasi itu membuat Ardiansyah mencatat cepat di bukunya. Hubungan asmara yang berlangsung lama jelas menjadi petunjuk penting. Jika benar Nur Aisyah sudah lama menjadi penghalang, maka motif Budi semakin jelas. Keterangan serupa juga datang dari sopir ambulans yang kerap menggantar jenazah. Ia mengatakan pernah melihat mobil Budi terparkir malam-malam di dekat kos Ratna Dewi. Bukan sekali dua kali, Pak, hampir setiap minggu. Kami semua sebenarnya tahu, hanya saja pura-pura tidak melihat. Raka mendengarkan laporan-laporan itu dengan wajah muram. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin jelas pola yang terbentuk. Budi tidak hanya berselingkuh setelah Aisyah menghilang, melainkan jauh sebelumnya. Hubungan dengan Ratna bukan pengganti sementara, melainkan cinta gelap yang sudah matang. Namun sekadar gosip tidak cukup untuk dijadikan bukti hukum. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih konkret, rekaman foto atau saksi yang berani bersumpah. Oleh karena itu Raka memutuskan membagi tim kecil. Sebagian bertugas mengawasi gerak-gerik Budi, sebagian lain menelusuri latar belakang Ratna. Ardiansyah memilih memusatkan perhatian pada aspek digital. Dengan keahliannya ia menelusuri aktivitas ponsel Ratna. Meski banyak data bersifat pribadi dan terlindungi, ada beberapa celah yang bisa ia manfaatkan. Dari catatan komunikasi terlihat intensitas tinggi antara nomor Ratna dan Budi, terutama pada malam-malam tertentu. Bahkan di hari-hari setelah hilangnya Aisyah, jumlah panggilan justru meningkat seolah mereka lega karena beban sudah berkurang. Sementara itu penyamaran di lapangan menghasilkan pengakuan tak resmi dari rekan kerja lain. "Kami sering melihat Bu Ratna masuk ke ruang istirahat bersama Pak Budi. Kadang-kadang pintu terkunci cukup lama," ujar salah seorang staf muda dengan wajah canggung. Pernyataan itu cukup jelas menunjukkan bahwa hubungan mereka melampaui batas profesional. Raka menuliskan semua detail dalam laporan internal. "Motif semakin terang," ujarnya kepada Ardi. "Jika Budi ingin bersama Ratna tanpa perlu proses cerai dan pembagian harta, maka menghilangkan Aisyah adalah jalan pintas baginya." "Jalan pintas yang kejam," Ardi mengangguk, "tapi kita masih kekurangan bukti fisik. Kita belum tahu bagaimana caranya, di mana jejaknya." Pernyataan itu menghantui mereka berdua. Mereka sadar tanpa tubuh korban, tanpa benda bukti, kasus ini bisa tetap dianggap spekulasi. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam pada aspek paling mencurigakan, akses penuh Budi terhadap fasilitas krematorium. Suatu malam tim khusus mendatangi krematorium dengan izin tidak resmi. Mereka berpura-pura memeriksa instalasi listrik, padahal sebenarnya ingin meninjau ruang-ruang yang jarang dipakai. Saat memasuki lorong sempit di belakang ruang pembakaran, Ardi merasakan hawa dingin bercampur bau menyengat. Ia menyalakan senter, memperhatikan lantai yang penuh debu. Di salah satu sudut ia menemukan bekas noda kehitaman yang tidak biasa, seolah pernah ada cairan menggering. "Ini bisa saja apapun," bisik Ardi. "Tapi kita harus uji laboratorium." Mereka segera mengambil sampel kecil, memasukkannya ke wadah steril. Di saat yang sama seorang anggota tim melaporkan bahwa ada beberapa sesi kremasi yang tercatat tidak sesuai jadwal resmi. Catatan manual menunjukkan 4 kremasi dilakukan berturut-turut di ruang pembakaran nomor 2, padahal biasanya jadwalnya lebih longgar. Kejanggalan itu terjadi tepat sehari setelah Aisyah dinyatakan hilang. Raka terdiam cukup lama membaca catatan itu. Rasanya seperti menemukan potongan puzzle yang pas. Ia menoleh ke Ardi dan berkata pelan, "Kalau dugaan kita benar, Budi mungkin sudah memanfaatkan pekerjaannya untuk menutupi segalanya." Langkah kaki terdengar dari kejauhan membuat tim buru-buru menyembunyikan barang bukti sementara. Mereka tahu ini baru permulaan. Tapi malam itu di balik bayangan krematorium yang sepi, keyakinan semakin menguat kebenaran tentang hilangnya Nur Aisyah tidak jauh dari tempat ini. Temuan di krematorium Keputi membuat suasana di ruang kerja rahasia tim penyidik semakin tegang. Kompol Raka Prasetyo duduk di depan papan besar penuh catatan, foto dan garis waktu yang sudah disusun oleh Ibda Ardiansyah Putra.
Di sekelilingnya beberapa anggota tim khusus ikut menyimak wajah mereka serius. Lampu neon berpendar redup membuat ruangan terasa seperti markas perang. Rekan-rekan Raka membuka suara dengan nada mantap. Kita sudah memiliki indikasi kuat bahwa Budi Santoso menyembunyikan sesuatu. Hubungannya dengan Ratna Dewi jelas lebih dari sekadar rekan kerja. Kita punya keterangan saksi catatan kremasi janggal dan sampel noda mencurigakan. Tapi itu semua belum cukup untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Kita butuh pengakuan atau bukti tambahan yang tak terbantahkan. Ardiansyah menambahkan masalahnya Budi itu cerdas. Dia menyiapkan cerita rapi bahkan menyiapkan pesan palsu seolah-olah ditulis oleh Aisyah. Kalau kita menekannya secara langsung ya bisa saja membuat alasan baru. Kita harus menyerang dari sisi yang paling lemah. Ratna Sela seorang penyidik senior. Semua mata segera tertuju pada foto seorang perempuan berusia 30-an yang terpampang di papan. Wajahnya manis tetapi sorot matanya terlihat penuh perhitungan. Raka mengangguk, benar hubungan mereka dibangun di atas kebohongan dan rahasia. Ikatan semacam itu biasanya rapuh. Jika kita bisa membuat Ratna percaya bahwa Budi sudah mengkhianatinya maka pertahanannya akan runtuh. Diskusi malam itu berlanjut panjang. Mereka merumuskan sebuah strategi psikologis. Alih-alih langsung menghadapkan Budi dengan bukti mereka akan memeka aliansi cintanya terlebih dahulu. Ratna harus merasa dikhianati, harus percaya bahwa Budi siap mengorbankannya demi menyelamatkan diri sendiri. Ardiansyah menjelaskan rencananya dengan penuh semangat. Kita bisa membuat skenario seolah-olah Budi sudah ditahan lebih dulu. Lalu kita katakan bahwa dia menuduh Ratna sebagai otak di balik semua ini. Jika skenario itu berhasil, rasa cinta bisa berubah menjadi amarah. Dan dalam kondisi panik orang biasanya lebih jujur daripada saat sadar penuh. Seorang anggota tim sempat ragu. Tapi bagaimana kalau Ratna tetap setia dan menutup mulut? Bukankah ini hanya permainan berisiko? Raka menatapnya tajam. Risiko memang besar, tapi tanpa langkah berani kita akan selamanya terjebak. Ingat, hilangnya Nur Aisyah bukan sekadar kasus rumah tangga. Ini bisa jadi salah satu kejahatan paling kejam di kota ini. Kebenaran harus terungkap. Rencana akhirnya disetujui. Mereka menyebutnya operasi bayangan karena harus dijalankan dengan penuh rahasia. Tahap pertama menyiapkan surat panggilan resmi untuk Ratna Dewi. Tahap kedua menyusun skenario interogasi yang menekankan pada pengkhianatan Budi. Tahap ketiga menyiapkan rekaman suara palsu yang meniru gaya bicara Budi berisi pengakuan seolah Ratna adalah dalang sebenarnya. Malam itu Ardiansyah bekerja lembur di ruang IT. Dengan kecerdikannya ia menggabungkan potongan suara Budi dari berbagai sumber rekaman percakapan lalu menyusunnya menjadi kalimat baru. Hasilnya cukup meyakinkan, sebuah rekaman yang terdengar natural sekan benar-benar diungkapkan Budi. Ia tahu ini bukan bukti di pengadilan tapi cukup untuk mengguncang psikologis Ratna. Keesokan paginya surat panggilan dikirim langsung ke kantor krematorium. Ratna tampak kaget ketika menerimanya. Rekan kerjanya menyaksikan bagaimana wajahnya mendadak pucat meski ia berusaha menutupi dengan senyum kaku. Ada urusan keluarga, katanya singkat saat meminta izin pulang lebih awal. Namun jelas kegelisahan mulai menguasainya. Di ruang interogasi suasana disiapkan dengan cermat. Tidak ada teriakan, tidak ada intimidasi fisik. Justru pendekatan awal dibuat lembut seolah-olah polisi hanya ingin mendengar versinya. Ratna duduk dengan tangan terlipat di pangkuan, sesekali melirik ke arah pintu seakan mencari jalan keluar. Seorang penyidik perempuan membuka percakapan. Bu Ratna, kami tahu Anda punya hubungan dengan Budi Santoso. Tidak perlu menyangkal. Yang ingin kami tanyakan, apakah Anda tahu sesuatu tentang hilangnya Nur Aisyah? Ratna menarik napas mencoba tersenyum tipis. Saya hanya teman dekat Budi. Hubungan kami baru mulai setelah Aisyah pergi. Saya tidak tahu apapun tentang kepergiannya. Suaranya terdengar tenang tapi matanya berkilat penuh waspada. Saat itulah tahap kedua dimulai. Penyidik perempuan itu mendadak mengubah nada suaranya. Ia mengeluarkan sebuah berkas tebal, meletakkannya di meja dengan suara keras. Sayang sekali Bu Ratna. Kami sudah menahan Budi tadi malam, dan tahu apa yang dia katakan. Dia menuduh Anda sebagai dalang. Katanya semua ide datang dari Anda, bahwa Anda lah yang mendorongnya menyingkirkan istrinya. Kata-kata itu jatuh seperti petir. Ratna tersentak, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin Budi tidak akan berkata begitu. Penyidik menekan lebih keras. Kalau ibu tidak percaya, dengarkan ini. Ia menyalakan rekaman suara yang sudah disiapkan. Suara Budi terdengar jelas. Ratna yang suruh saya. Dia bilang Aisyah penggalang. Dia yang belikan obat tidur. Saya hanya ikut perintahnya. Ratna menutup mulut dengan tangan, matanya melebar penuh horor. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Dalam sekejap kepercayaannya runtuh. Sosok lelaki yang selama ini ia anggap penyelamat justru digambarkan sebagai pengkhianat. Raka yang mengawasi dari balik kakak satu arah tahu jaring yang mereka pasang mulai menjerat.
Kini tinggal menunggu waktu kapan Ratna akan retak dan mulai membuka rahasia. Ruangan interogasi di Polrestabes Surabaya sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas menghitung setiap detik penuh ketegangan. Ratna Dewi duduk terpaku di kursi, wajahnya pucat, matanya sembab. Rekaman suara Budi yang diperdengarkan barusan terus terengyang di kepalanya. Kata-kata itu seperti pisau yang menoreh jantungnya Ratna yang suruh saya dia yang belikan obat tidur. Air matanya jatuh satu demi satu membasahi pipinya. Ia menunduk menggigit bibir, mencoba menahan gejolak di dada. Selama ini ia percaya pada Budi, bahkan rela mempertaruhkan reputasi dan pekerjaannya demi lelaki itu. Namun kini kepercayaan itu hancur berkeping-keping. Penyidik perempuan yang duduk di depannya memperhatikan dengan seksama. Ia tahu saat paling rapuh sedang tiba. Dengan suara lembut namun penuh penekanan ia berkata, "Bu Ratna, kami masih memberi kesempatan. Kalau memang Anda tidak terlibat, buktikan sekarang. Ceritakan yang sebenarnya. Jangan biarkan Budi menjerumuskan Anda." Ratna menggeleng lemah. "Tidak, bukan saya yang menyuruh. Saya hanya suaranya tersekat. Kalau begitu siapa?" Penyidik mengkondongkan tubuh. "Katakan supaya jelas. Jangan biarkan nama Anda hancur karena lelaki itu." Hening beberapa saat. Ratna menggusap air matanya dengan punggung tangan lalu menatap lurus ke arah penyidik dengan mata merah. "Saya memang mencintainya," katanya dengan suara bergetar. "Terlalu mencintainya sampai saya bodoh. Dia sering mengeluh tentang istrinya. Katanya hidupnya seperti di neraka, tidak ada pengertian, penuh pertengkaran. Saya percaya saja." Penyidik tetap diam membiarkan Ratna melanjutkan. "Beberapa minggu sebelum Aisyah hilang, Ratna menarik napas panjang. Budi datang kepada saya. Dia bilang ingin bebas, ingin memulai hidup baru bersama saya. Dia bilang ada rencana-rencana yang katanya aman. Saya bodoh karena tidak banyak bertanya. Dia hanya meminta saya mencarikan obat tidur yang sangat kuat. Katanya supaya istrinya bisa tertidur lelap sehingga ia bisa mengambil ponsel dan menulis pesan agar terlihat seolah-olah Aisyah sendiri yang ingin pergi. Saya menuruti. Saya memang yang memberikan obat itu." Tangannya bergetar saat berkata demikian. Ia menunduk kembali seakan malu pada dirinya sendiri. "Jadi benar Anda memberi obat itu?" tanya penyidik dengan nada tegas. Ratna mengangguk kecil. "Ya, tapi saya bersumpah saya tidak tahu kalau Budi akan membunuhnya. Saya kira hanya supaya Aisyah tidur pulas, bukan untuk hal yang lebih buruk. Ketika berita hilangnya Aisyah muncul, saya sudah curiga. Tapi Budi meyakinkan saya, katanya Aisyah memang sudah pergi meninggalkan rumah. Saya ingin percaya karena kalau tidak berarti saya ikut bersalah." Suaranya peka, tangisnya tak lagi bisa ditahan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya tergungkang hebat. Dari balik kakak satu arah Kompol Raka dan Ibda Ardiansyah saling bertukar pandang. Mereka tahu inilah momen yang ditunggu. Pengakuan Ratna meski mencoba merendahkan perannya sudah cukup untuk menjerat Budi lebih jauh. Sekarang tidak hanya ada kecurigaan tetapi juga testimoni langsung tentang alat bantu kejahatan obat tidur yang diperoleh melalui Ratna. Penyidik perempuan mendekat menaruh selembar tisu di depan Ratna. "Kami mengerti Anda terjebak, tapi sekarang waktunya memperbaiki. Anda bisa membantu arwah Aisyah mendapatkan keadilan. Katakan semua detailnya, kapan Budi meminta obat itu, dari siapa Anda membelinya, bagaimana Anda menyerahkannya." Dengan terisak Ratna berusaha menjawab. Ia menceritakan bahwa obat itu dibeli dari kenalan lama yang bekerja di apotek kecil di kawasan Wonokromo. Ia tidak berani menyebutkan nama secara lantang tetapi menuliskannya di selembar kertas. "Saya hanya titip," saya bilang, "untuk kebutuhan pribadi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya." Penyidik mencatat dengan teliti. Setiap detail yang keluar dari mulut Ratna adalah potongan puzzle yang semakin jelas. Setelah pengakuan panjang itu Ratna duduk lemas. Seakan semua energi terkuras, ia hanya bisa menatap kosong ke meja. "Saya bodoh, saya terlalu cinta. Sekarang saya sadar dia hanya memperalat saya. Budi tidak pernah benar-benar ingin melindungi saya." Hening kembali menyelimuti ruangan. Penyidik mengakhiri sesi dengan tenang. "Terima kasih atas kejujuran Anda. Semua ini akan dicatat resmi. Ingat, masih ada kesempatan bagi Anda untuk memperbaiki, tapi hanya jika Anda sepenuhnya jujur." Ketika Ratna dibawa keluar, Raka menarik napas panjang di balik kakak. "Kita sudah punya kunci. Sekarang saatnya menutup lingkaran pada Budi," katanya pelan. Ardiansyah mengangguk mantap, matanya bersinar penuh tekad. Malam itu di ruang penyelidikan rahasia, tim merasa satu langkah lebih dekat ke kebenaran. Ratna telah retak dan dari celah itulah cahaya kecil masuk menyingkap bayangan gelap yang selama ini menutupi kasus Nur Aisyah. Pagi itu udara Surabaya terasa panas meski matahari baru saja naik. Di halaman Polrestabes beberapa wartawan sudah berkumpul berusaha mencari tahu perkembangan kasus hilangnya Nur Aisyah yang makin ramai dibicarakan. Namun pihak kepolisian menjaga kerahasiaan, tidak satu pun informasi bocor keluar. Di ruang interogasi kursi kosong menunggu.
Kamera perekam sudah diposisikan setiap detik percakapan akan disimpan sebagai bukti hukum. Kompol Raka berdiri di samping layar besa sementara Ibda Ardiansyah menyiapkan berkas. Mereka sudah punya senjata ampuh rekaman CCTV dan pengakuan Ratna Dewi. Pukul 09.15 Budi Santoso digiring masuk. Penampilannya berbeda dari sebelumnya. Ia tampak lebih perkaya diri bahkan sedikit kongkak. Mengenakan kemeja biru muda, rambut disisir rapi, ia duduk dengan tenang lalu menyilangkan tangan di dada. Apalagi yang mau kalian tanyakan, saya sudah cerita semuanya. Istri saya pergi titik. Kompol Raka tersenyum tipis. Tenang saja Pak Budi, kami hanya ingin mendengar ulang kronologi. Siapa tahu ada detail yang sebelumnya terlewat. Budi menggangkat dagu. Saya tidak ada yang disembunyikan. Kalau kalian tidak percaya itu urusan kalian. Tapi jangan buang waktu saya. Ardiansyah menatapnya tajam. Kami tidak membuang waktu. Justru kami ingin memastikan apakah Anda sungguh jujur. Suasana menegang. Raka memberi isyarat. Layar besar dihidupkan menayangkan rekaman CCTV dari sebuah gudang kopi dekat krematorium. Gambar memang hitam putih dan agak buram, tetapi cukup jelas memperlihatkan sebuah mobil sedan berwarna abu-abu berhenti pada dini hari. Raka menoleh pada Budi. Mobil ini mirip dengan milik Anda, bukan? Alis Budi bergerak sedikit. Ia berusaha tetap tenang. Banyak mobil mirip di luar sana. Video dilanjutkan. Terlihat seorang pria bertubuh sedang turun dari mobil, menoleh kanan kiri lalu membuka pintu belakang. Ia berjuang menarik sebuah benda besar terbungkus kain tebal. Siluet itu meski samar tidak bisa dipungkiri menyerupai tubuh manusia. Ruangan hening. Hanya suara mesin rekaman terdengar. Wajah Budi mulai kaku. Ia menelan ludah lalu mencoba tersenyum sinis. Itu memang saya, tapi kalian salah sangka. Itu cuma barang bekas rumah tangga, kasur lama, kain rusak. Saya bawa untuk dibakar di tempat kerja. Apa salahnya? Ardiansyah mengkondongkan tubuh. Barang bekas jam 3 dini hari dengan ekspresi penuh waspada. Jangan main-main Pak Budi. Kami tahu itu bukan sekadar kain. Budi mendengus. Kalian tidak punya bukti. Rekaman buram itu tidak bisa membuktikan apapun. Kompol Raka tetap tenang. Ia memberi isyarat lagi. Kali ini bukan video yang diputar melainkan rekaman suara. Terdengar suara Ratna Dewi yang terisak bercampur amarah. Budi yang merencanakan semuanya. Dia yang minta obat tidur. Saya hanya ikut karena terlalu cinta. Saya tidak tahu kalau dia akan membunuh. Setiap kata menusuk telinga Budi. Ia terperanjat, wajahnya pucat. Tidak, dia bohong. Ratna hanya ingin menyelamatkan dirinya. Dia memutarbalikkan fakta. Raka menatapnya tajam. Bu Ratna sudah memberi detail kapan Anda meminta obat, dari siapa yang membeli dan bagaimana Anda menggunakannya. Semua tercatat. Anda masih mau menyangkal? Budi memukul meja keras membuat berkas bergetar. Itu fitnah. Dia dendam karena saya tidak bisa menjanjikan apa-apa lagi padanya. Ardiansyah mengkondongkan tubuh lebih dekat. Kalau memang fitnah, kenapa wajah Anda berubah saat mendengar rekaman? Kenapa tangan Anda bergetar sekarang? Budi terdiam. Ia mencoba mengendalikan napas tetapi keringat mulai menetes di pelipis. Raka berjalan mendekat, menunduk hingga sejajar mata dengan Budi. Suaranya rendah penuh penekanan. Anda bisa berbohong pada orang luar tapi tidak pada fakta. Kami tahu Aisyah tidak pernah meninggalkan kota ini. Kami tahu Anda yang menutup semua jejak. Pertanyaannya hanya satu, apakah Anda akan terus menutup mulut atau mulai bicara sebelum semuanya terlambat? Detik-detik berlalu seperti jarum jam yang berhenti. Budi menunduk menatap meja. Kedua tangannya menggepal erat persis seperti orang yang sedang menahan badai di dalam dada. Ia mendongak perlahan menatap Raka dengan mata merah. Kalian tidak tahu apa yang saya alami, katanya lirih. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan seseorang yang tidak pernah mengerti. Jangan alihkan topik, potong Ardiansyah dingin. Kami bicara soal Aisyah, istri Anda. Di mana dia sekarang? Budi terdiam lagi. Nafasnya berat, dada naik turun cepat. Ruangan seakan dipenuhi udara panas yang menyesakan. Akhirnya ia bersandar di kursi, menutup mata lalu berkata pelan, saya butuh rokok. Raka menggeleng. Tidak ada rokok sebelum Anda jujur. Keheningan panjang kembali. Kamera merekam setiap gerakan, setiap tetes keringat. Para penyidik tahu benteng pertahanan Budi mulai retak. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia benar-benar runtuh. Di balik kakak satu arah beberapa perwira senior mengamati. Salah satu dari mereka berbisik sebentar lagi dia akan menyerah. Dan memang saat Budi membuka mata kembali, sinar kesombongan sudah pudar. Yang tersisa hanyalah sosok lelaki terpojok terperangkap dalam jebakan yang ia ciptakan sendiri. Ruangan interogasi Polrestabes Surabaya masih dipenuhi ketegangan. Setelah rekaman suara Ratna diperdengarkan, Budi Santoso tak lagi sedegar sebelumnya. Bahunya turun, pandangan mata kosong seakan ia menyadari permainan sudah mendekati akhir. Kompol Raka duduk kembali di kursinya, suaranya tetap tenang. Pak Budi, Anda sudah dengar sendiri. Semua bukti mengarah pada Anda.
kami tidak perlu memaksa, hanya satu hal yang kami butuhkan kebenaran. Budi menghela napas panjang, tangannya yang tadi menggepal kini gemetar halus di atas meja. Kalian tidak tahu bagaimana pernikahan kami, katanya lirih. Aisyah bukan istri yang kalian kira. Dia selalu mengeluh, selalu menyalahkan pekerjaan saya di krematorium. Katanya rumah penuh orang kematian. Katanya semua kesialan berasal dari saya. Ardiansyah mengkondongkan badan. Jadi itu alasan Anda keluhan seorang istri dijadikan dalih untuk menghilangkan nyawanya. Budi menatap tajam kali ini dengan amarah yang bercampur frustasi. Kalian tidak pernah ada di rumah saya. Setiap hari pertengkaran, setiap malam tatapan dingin. Dia ingin pergi ke Jakarta meninggalkan saya. Bagaimana dengan anak kami? Bagaimana dengan harta yang kami bangun bersama? Raka mengkatat setiap kata. Anda takut kehilangan harta? Budi menunduk, bibirnya bergetar. Saya tidak mau kehilangan semuanya. Kalau bercerai saya harus berbagi rumah, toko, kelontong tabungan. Saya bekerja keras di krematorium tapi dia yang pegang usaha. Kalian kira mudah bagi seorang pria seusia saya untuk memulai dari nol lagi ke heningan menggantung? Kata-kata itu meski belum pengakuan penuh sudah menjadi kelak penting. Ardiansyah berkata pelan, Pak Budi, setiap orang punya masalah rumah tangga. Tapi tidak semua berubah menjadi pembunuh. Anda merencanakan sesuatu, bukan keritakan. Budi menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Bahunya bergungkang. Ia tidak menangis tapi jelas sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Saya hanya ingin keluar dari tekanan. Saya ingin bebas bersama Ratna. Dia membuat saya merasa dihargai, merasa hidup kembali. Aisyah, dia hanya melihat saya sebagai sumber kesialan. Raka menatap lurus. Dan karena itu Anda memilih menghapusnya dari hidup. Budi terdiam lama. Akhirnya ia membuka tangan menatap kosong ke langit-langit. Awalnya saya hanya berpikir untuk membuatnya pergi. Dengan obat tidur yang Ratna dapatkan saya bisa membuat Aisyah tampak seperti kabur sendiri. Saya ingin orang perkaya, dia bosan dan meninggalkan keluarga. Ardiansyah menggetuk meja pelan. Tapi rencana tidak berhenti di sana, kan? Budi menggertakkan gigi. Ketika saya melihat dia terlelap setelah meminum jus jeruk yang saya campur, saya merasa inilah kesempatan. Saya berpikir kalau dia benar-benar pergi masalah tetap ada. Dia bisa kembali menuntut atau membawa anak. Tapi kalau dia tidak ada lagi, semuanya selesai. Kata-kata itu membuat udara ruangan seakan membeku. Raka bersandar, suaranya berat. Jadi Anda mengakui menekan bantal ke wajah istri Anda? Budi menunduk. Bibirnya berbisik nyaris tak terdengar. Ya, saya lakukan. Tapi saya tidak menikmatinya. Saya hanya ingin diam. Tidak ada teriakan lagi. Tidak ada kelahan lagi. Ardiansyah menatap dengan jijik. Anda menyebut itu solusi menghentikan suara dengan membunuh seorang istri yang memperkaya Anda? Budi membanting tangan ke meja, emosinya meledak. Saya tidak punya pilihan. Kalian tidak paham, bertahun-tahun saya hidup dalam neraka rumah tangga. Saya hanya ingin hidup baru. Ratna menjanjikan kebahagiaan. Aisyah hanya menutup semua pintu saya. Raka menggeleng pelan. Yang menutup pintu adalah Anda sendiri. Dengan keserakahan. Dengan cinta terlarang. Dan kini Anda duduk di sini terjebak dalam pilihan Anda. Budi menarik napas kasar. Kalau saya bercerai, saya kehilangan rumah. Saya kehilangan toko. Saya kehilangan anak. Kalian pikir saya sanggup? Ardiansyah menjawab tegas, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kemanusiaan. Tapi Anda memilih yang terburuk. Diam ruangan sunyi kecuali bunyi pena Raka yang menuliskan pengakuan. Akhirnya Budi berkata dengan suara serak, ya, saya akui. Saya yang membuat Aisyah tak bernapas lagi malam itu. Tapi jangan salahkan Ratna. Dia tidak tahu saya akan sejauh itu. Dia hanya memberiku obat. Semua keputusan ada di tangan saya. Raka menatapnya tajam. Jadi Anda mengakui telah merencanakan dan melaksanakan pembunuhan? Budi menelan ludah. Saya melakukannya. Tapi saya manusia, saya hanya ingin cinta, ingin harta saya tetap utuh. Raka menutup berkas perlahan lalu berdiri. Pengakuan ini akan dikatat. Anda akan menghadapi hukum. Dan percayalah, tidak ada cinta atau harta yang cukup besar untuk membenarkan tumpahan darah seorang istri. Budi tertunduk, tubuhnya lunglai. Ia tidak lagi pria kongkak yang masuk dengan percaya diri. Kini ia hanyalah bayangan kosong dari seorang suami yang tenggelam dalam dosa sendiri. Setelah pengakuan awal keluar dari mulut Budi Santoso, suasana ruang interogasi semakin berat. Para penyidik tahu saatnya menekan lebih jauh. Mereka belum mendengar detail tentang bagaimana tubuh Nur Aisyah bisa lenyap tanpa jejak. Kompol Raka menatap lurus, nada suaranya datar namun tegas. Pak Budi, Anda sudah mengakui perbuatan malam itu. Sekarang jelaskan bagaimana cara Anda menghilangkan jasad Aisyah, di mana Anda menyimpannya. Jangan ada lagi kebohongan. Budi menggenggam kedua tangannya erat. Matanya sayu namun masih ada sisa perlawanan. Kalau saya cerita, kalian semua akan semakin membenci saya. Ardiansyah menukas cepat, kebencian bukan urusan kami. Tugas kami mencari kebenaran. Bicara.
Hening sesaat, Budi menghela napas panjang lalu suaranya keluar bergetar. Setelah Aisyah berhenti bernapas saya panik sebentar, tapi kemudian otak saya dingin kembali. Saya tahu rumah bisa menjadi tempat pertama yang diperiksa. Saya tidak boleh meninggalkan bekas. Ia menunduk menatap lantai. Saya menyeret tubuhnya ke kamar mandi. Saya lepaskan semua pakaian agar tidak ada serat kain yang menempel pada saya. Saya bungkus dengan selimut tebal. Kalian sudah melihat di rekaman CCTV, bukan itulah bungkusan yang saya bawa keluar malam itu. Kompol Raka mencatat detail itu dengan cermat. Anda membawanya ke mana? Budi menutup mata sebentar lalu menjawab lirik, ke tempat kerja saya. Ke krematorium kota. Tempat yang seharusnya mulia untuk perpisahan terakhir saya jadikan sarana menghapus jejak. Ardiansyah menahan napas tak percaya bagaimana seseorang bisa begitu tega. Jelaskan lebih rinci, Budi melanjutkan dengan suara berat. Jam 3 pagi saya masukkan bungkusan itu ke mobil. Saya pilih jalan kecil menghindari kamera kota. Sampai di gerbang belakang saya gunakan kunci cadangan. Di sana sepi, tidak ada penjaga. Saya langsung menuju ruang tunggu kremasi. Saya tahu nomor 2 jarang dipakai karena sering butuh perbaikan kecil. Itulah alasan saya pilih. Ia menghela napas, tangannya gemetar. Saya nyalakan mesin atau suhu tertinggi. Saya masukkan jasad dan menunggu. Api bekerja dengan cepat. Saya berdiri di depan kakak kecil melihat semuanya berubah jadi abu. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara kipas pendingin berputar pelan. Kata-kata Budi menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Kompol Raka bersuara dingin. Setelah itu Budi melanjutkan, saya tahu kalau hanya membakar satu jasad masih bisa ada sisa tulang yang teridentifikasi. Jadi saya buat alasan pada staf, katanya nomor 1 rusak. Saya arahkan agar 3 jenazah berikutnya dibakar di nomor 2. Dengan begitu abu Aisyah bercampur dengan abu mereka. Tidak ada seorang pun bisa memisahkan. Ardiansyah menggetuk meja keras menahan amarah. Jadi Anda sengaja mencampur abu istri dengan orang lain agar tidak bisa ditelusuri? Budi mengangguk pelan. Ya, itulah rencana saya. Setelah semua selesai saya suruh staf mengumpulkan abu di satu wadah besar lalu dibagikan ke keluarga tanpa mereka tahu. Dengan begitu Aisyah hilang selamanya. Kata-kata itu membuat setiap orang di ruangan terdiam ngeri. Sebuah manipulasi kejam dengan memanfaatkan pekerjaan yang seharusnya suci. Kompol Raka berdiri perlahan, tatapannya menusuk. Anda menyadari apa yang Anda lakukan tidak hanya merampas nyawa tetapi juga merampas hak terakhir korban untuk dimakamkan layak. Anda mempermainkan kepercayaan keluarga-keluarga yang menitipkan jenazah ke sana. Budi menunduk, suara seraknya peka. Saya sadar sekarang, saya menyesal. Waktu itu saya buta. Cinta gelap dan ketamakan membuat saya berpikir itu satu-satunya jalan. Ardiansyah tidak bisa menahan amarahnya. Buta tidak, Pak Budi. Itu bukan kebutaan. Itu pilihan. Pilihan penuh kesadaran disusun dengan perencanaan. Anda tahu kelas sistem lalu memanfaatkannya untuk menutupi dosa. Budi tidak membantah lagi. Air matanya jatuh satu persatu. Saya hanya ingin Ratna. Saya hanya ingin harta saya aman. Saya tidak berpikir sejauh ini. Sekarang saya tahu saya sudah menciptakan neraka bagi diri sendiri. Raka menutup berkas, suaranya tenang tapi penuh wibawa. Pengakuan Anda sudah cukup. Semua detail akan masuk ke dalam berita acara. Pengadilan akan menentukan hukuman. Tapi ingat, tak ada api di dunia ini yang bisa menghapus jejak dosa di hati. Budi terdiam. Ia sadar semua sudah selesai. Tidak ada lagi jalan kembali. Di balik kakak satu arah para perwira yang menyaksikan saling berpandangan. Satu di antaranya berbisik, kasus ini akan tercatat sebagai salah satu yang paling kejam dalam sejarah kota ini. Dan memang benar pengakuan Budi Santoso tentang bagaimana ia memanfaatkan krematorium untuk menghapus jejak istrinya menjadi bukti betapa tipisnya batas antara tugas mulia dan penyalahgunaan kepercayaan. Kabar tentang pengakuan Budi Santoso tidak bisa disembunyikan lama. Meskipun pihak kepolisian awalnya menjaga kerahasiaan penyidikan, cepat atau lambat media nasional mensium berita besar. Sore hari setelah interogasi, beberapa stasiun televisi mulai menayangkan breaking news. Kasus hilangnya Nur Aisyah diduga terkait aksi kriminal brutal. Judul itu cukup untuk memancing perhatian masyarakat luas. Di warung kopi, di halte bus, hingga di pasar tradisional orang-orang mulai memperbincangkannya. Kata krematorium yang muncul dalam laporan media membuat publik merinding. Tempat yang selama ini dihormati sebagai ruang penghormatan terakhir tiba-tiba dikaitkan dengan tragedi mengerikan. Di Surabaya, kampung tempat keluarga Nur Aisyah tinggal mendadak ramai. Wartawan berjejal di depan rumah kecil milik ibunya, Siti Aminah. Perempuan sepuh itu terlihat lemah, wajahnya tirus namun matanya tetap menyala dengan tekad. Saya sudah tahu dari awal anak saya tidak mungkin pergi begitu saja. Allah membuka kebenaran, ungkapnya lirik kepada salah satu jurnalis. Tetangga-tetangga yang dahulu sempat percaya pada cerita bahwa Aisyah kabur kini menunduk malu.
Mereka berbondong-bondong datang membawa doa dan simpati. Siti Aminah menerima semua dengan sabar meski hatinya terkoyak. Yang saya sesalkan, katanya sambil menahan tangis, saya bahkan tidak punya jasad anak saya untuk dikuburkan. Tidak ada makam untuk saya datangi. Berita ini menyebar ke seluruh negeri. Media sosial penuh dengan komentar marah. Tagar keadilan untuk Aisyah dan hukum Budi Santoso menjadi trending. Ribuan warganet mengutuk perbuatan Budi, menyebutnya sebagai pengkhianatan ganda, mengkhianati istri sekaligus mengkhianati pekerjaan Susi di krematorium. Di layar televisi, para pakar hukum diundang untuk memberi pendapat. Seorang profesor hukum pidana dari Universitas Airlangga berkata kasus ini adalah presiden buruk. Bukan hanya soal pembunuhan tapi juga manipulasi sistem kremasi. Hukuman berat sangat mungkin dijatuhkan termasuk pidana maksimal. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak turut bersuara. Mereka menyoroti nasib anak Nur Aisyah yang kini yatim piatu secara tragis, ibunya menjadi korban ayahnya menghadapi hukuman mati. Negara harus turun tangan memastikan masa depan anak ini tidak hancur total, ujar salah satu aktivis. Di sisi lain, krematorium tempat Budi bekerja dihujani kekaman. Banyak keluarga yang pernah menggunakan jasa di sana merasa trauma. Beberapa orang bahkan meminta jenazah kerabat mereka dipindahkan karena tidak lagi percaya. Kepala Dinas Kota terpaksa menggelar konferensi pers menegaskan bahwa sistem akan dievaluasi ketat dan celah yang dimanfaatkan Budi tidak boleh terulang. Suasana semakin panas ketika sebuah televisi menayangkan cuplikan rekaman CCTV meski wajah tersangka diburamkan. Publik bisa melihat jelas sosok pria menyeret bungkusan besar ke dalam gerbang krematorium pada dini hari. Gambar itu cukup untuk memicu gelombang kebencian. Banyak orang menitikan air mata membayangkan penderitaan Aisyah di detik-detik terakhirnya. Di Pengadilan Negeri Surabaya, masa mulai berdatangan meski persidangan belum dijadwalkan. Mereka membawa poster bertuliskan hukum mati Budi Santoso dan keadilan untuk Aisyah. Polisi terpaksa meningkatkan pengamanan agar tidak terjadi kericuhan. Ratna Dewi, sang kekasih gelap, juga tak luput dari sorotan. Namanya menjadi bahan keresahan publik. Di media sosial banyak yang menuduhnya sebagai perusak rumah tangga sekaligus kaki tangan kejahatan. Ratna yang kini ditahan terpisah menangis setiap hari menyadari dirinya ikut menjadi bagian dari skenario tragis ini. Di tengah hiruk-pikuk Kompol Raka tetap menjaga ketenangan. Dalam konferensi persingkat ia berkata, kami memahami emosi masyarakat. Tapi proses hukum harus berjalan sesuai aturan. Tersangka sudah mengakui perbuatannya, bukti sudah kuat. Kami akan serahkan berkas lengkap ke kejaksaan. Ukapannya tegas namun sorot matanya mengisyaratkan beban moral yang besar. Malam hari di rumah Siti Aminah, suasana penuh doa. Para tetangga berkumpul membaca tahlil untuk Nur Aisyah. Di pojok ruangan, foto Aisyah yang tersenyum manis dipajang di meja kecil. Lilin menyala redup di sampingnya. Seorang tetangga berbisik, setidaknya Bu Aminah sekarang tahu anaknya tidak meninggalkan dia. Yang pergi adalah karena kejahatan. Namun bagi sang ibu kepastian itu bukan penghiburan. Ia menangis lirih, lebih baik saya punya kuburan untuk menaruh bunga daripada tahu anak saya hilang jadi abu berkampur. Itu menyakitkan lebih dari apapun. Kata-kata itu tersebar luas setelah dilaporkan wartawan. Kalimat sederhana dari seorang ibu menjadi simbol penderitaan yang dirasakan banyak orang. Media menuliskan judul tangisan ibu tanpa makam. Gelombang kemarahan publik pun mencapai puncaknya. Tidak ada lagi yang melihat Budi sebagai korban rumah tangga. Semua sepakat ia adalah pelaku kejahatan dingin yang harus membayar mahal. Hari persidangan akhirnya tiba. Pengadilan Negeri Surabaya dipenuhi lautan manusia sejak pagi buta. Jalan di depan gedung pengadilan dijaga ketat oleh puluhan aparat kepolisian. Barikade dipasang namun tetap tidak mampu meredam gelombang massa yang ingin menyaksikan jalannya sidang. Poster bertuliskan hukum mati Budi Santoso dan keadilan untuk Aisyah berkibar di tangan demonstran. Di ruang sidang utama suasana tegang. Kursi-kursi penuh sesak oleh keluarga korban, awak media dan beberapa penggamat hukum. Udara panas bercampur dengan ketegangan membuat semua orang duduk terpaku menunggu detik-detik persidangan dibuka. Ketika pintu samping dibuka, dua tahanan digiring masuk dengan borgol di tangan. Budi Santoso berjalan paling depan, tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya kosong seolah sudah menyerah pada takdir. Di belakangnya Ratna Dewi ikut masuk, wajahnya sembab mata bengkak karena tangis yang tak berhenti sejak penahanan. Teriakan keras terdengar dari luar ruang sidang. Pembunuh kejam, hukum seberat-beratnya. Petugas segera menenangkan massa sementara hakim ketua menggetuk palu 3 kali menandai dimulainya persidangan. Jaksa penuntut umum berdiri membuka map tebal berisi dakwaan. Suaranya tegas memenuhi seluruh ruangan. Terdakwa Budi Santoso bersama dengan terdakwa Ratna Dewi dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa Nur Aisyah pada malam tanggal sekian. Perbuatan ini dilakukan dengan motif ingin terbebas dari ikatan pernikahan dan menjaga harta kekayaan. Ruangan sunyi,
Setiap kata dari jaksa bagaikan palu yang menghantam dinding hati para pendengar. Jaksa melanjutkan bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa Budi Santoso dengan sadar menggunakan fasilitas krematorium tempat ia bekerja untuk menghilangkan jejak korban. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan. Oleh karenanya terdakwa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Beberapa orang di kursi pengunjung terisak terutama keluarga korban. Siti Aminah Ibu Nur Aisyah duduk di barisan depan dengan tubuh digungkang tangis tertahan. Ia memeluk erat foto putrinya, matanya menatap kosong ke arah terdakwa. Ratna Dewi menangis keras ketika namanya disebut dalam dakwaan. Terdakwa Ratna Dewi dengan sadar memberikan bantuan berupa obat tidur yang digunakan oleh Budi Santoso untuk melumpuhkan korban. Dengan demikian ia turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hakim Ketua memberi kesempatan pada kedua terdakwa untuk menanggapi dakwaan. Budi bangkit perlahan, suaranya serak. Yang mulia, saya akui semua yang tertulis benar adanya. Saya menyesal tapi tolong jangan salahkan Ratna. Dia hanya ikut-ikutan karena cinta. Semua rencana berasal dari saya. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang berteriak jangan pura-pura membela, kalian berdua sama saja. Petugas kembali menenangkan. Ratna sendiri dengan suara bergetar berkata, yang mulia, saya tidak pernah ingin ada nyawa melayang. Saya bodoh, saya buta oleh cinta. Saya akui saya membeli obat itu, tapi saya tidak tahu Budi akan membunuh. Saya mohon ampun. Hakim mencatat lalu menggetuk palu. Baik, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi pada minggu depan. Untuk hari ini pembacaan dakwaan telah selesai. Suasana ruang sidang PK kembali ketika para tahanan digiring keluar. Teriakan massa dari luar semakin keras menuntut hukuman seberat-beratnya. Budi menunduk tak berani menatap siapapun. Ratna hampir roboh tubuhnya digandeng dua petugas perempuan. Di luar gedung media berebut mewawancari keluarga korban. Siti Aminah dengan suara lemah hanya berkata singkat, saya serahkan semua pada hukum. Tapi ingat, anak saya tidak akan kembali. Hanya satu yang saya minta, keadilan setimpal. Kata-kata itu menjadi headline di berbagai portal berita malam itu. Judul-judul besar muncul, ibu korban menangis tuntut keadilan, sidang perdana Budi Santoso Gonkang Surabaya. Di media sosial masyarakat semakin marah. Banyak yang menuliskan doa untuk Nur Aisyah disertai kutukan bagi terdakwa. Sebagian bahkan mendesak agar hukuman mati benar-benar dijatuhkan. Sementara itu tim kuasa hukum Budi mulai menyusun strategi. Mereka berencana menekankan penyesalan terdakwa dan kondisi psikis yang tertekan. Namun para pengamat menilai bukti yang ada sudah sangat kuat. Pengakuan lengkap, rekaman CCTV serta keterangan Ratna Dewi membuat posisi Budi nyaris mustahil diselamatkan, kata seorang analis hukum di televisi. Hari itu berakhir dengan kegelisahan. Persidangan baru dimulai tapi publik sudah yakin bahwa hukuman berat tak terelakkan. Di sisi lain, keluarga korban masih terus menanggung luka yang tak pernah bisa sembuh, kehilangan seorang putri tanpa jasad, tanpa makam. Sidang kedua kasus Budi Santoso kembali digelar seminggu setelah pembacaan dakwaan. Sejak pagi massa sudah memenuhi halaman Pengadilan Negeri Surabaya. Suara teriakan menuntut keadilan menggemaskan menjadi latar belakang bagi jalannya persidangan yang dinanti banyak orang. Di ruang sidang suasana tegang. Hakim Ketua membuka jalannya sidang dengan menggetuk palu. Hari ini kita akan mendengarkan keterangan para saksi. Mohon ketertiban. Saksi pertama yang dipanggil adalah tetangga korban. Seorang ibu parubaya bernama Sri Wayuni maju ke depan. Dengan suara lirih namun tegas ia berkata, saya sering mendengar pertengkaran di rumah Budi. Hampir setiap malam Aisyah menangis. Pernah saya menegur tapi Budi hanya bilang itu masalah keluarga. Setelah Aisyah hilang saya curiga karena tidak mungkin dia meninggalkan anaknya begitu saja. Ukapan Sri membuat suasana ruang sidang sunyi. Semua mata menatap Budi yang menunduk menghindari tatapan. Saksi berikutnya adalah seorang staf krematorium bernama Hendra. Ia berseragam rapi, wajahnya tegang. Yang mulia, katanya, saya bekerja dengan Budi bertahun-tahun. Malam setelah Aisyah hilang, Budi tiba-tiba bilang bahwa nomor 1 rusak jadi semua jenazah harus dibakar di nomor 2. Itu aneh karena saya tahu nomor 1 tidak bermasalah, tapi saya hanya mengikuti instruksi. Hakim bertanya, apakah Anda melihat sesuatu yang mencurigakan? Hendra mengangguk ragu. Saya tidak melihat langsung jasad Aisyah. Tapi keesokan paginya ketika kami membersihkan abu, jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. Saya pikir ada sesuatu yang tidak wajar. Keterangan itu memperkuat dugaan bahwa Budi memang memanfaatkan posisinya di krematorium untuk menghapus jejak. Saksi ketiga seorang ahli forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri naik ke kursi saksi. Dr. Surya berjas putih dan berkacamata berbicara dengan bahasa ilmiah namun mudah dipahami. Kami menganalisis data pembakaran.
Normalnya satu jasad menghasilkan jumlah abu tertentu. Tetapi catatan hari itu menunjukkan volume abu berlebih. Ini mengindikasikan adanya tambahan jasad yang dibakar bersamaan. Meski secara ilmiah sulit memisahkan abu anomali ini mendukung dugaan penyidik. Jaksa penuntut umum tersenyum tipis jelas puas dengan penjelasan tersebut. Saksi berikutnya adalah seorang teknisi mesin krematorium Agus. Ia berkata saya yang memeriksa mesin beberapa hari setelah kejadian. Nomor 2 memang dipakai berlebihan. Suhunya dinaikkan ke titik maksimal lebih tinggi dari prosedur normal. Itu jarang sekali dilakukan kecuali ada tujuan khusus. Pengunjung ruang sidang bergumam rasa ngeri semakin kuat. Ratna Dewi yang duduk di kursi terdakwa menangis mendengar keterangan para saksi. Ia beberapa kali menundukkan kepala menutup wajah dengan tangan. Sementara Budi tetap diam hanya sesekali menghela napas panjang. Hakim Ketua kemudian memanggil saksi terakhir hari itu Siti Aminah Ibu Nur Aisyah. Ruangan mendadak hening. Perempuan sepuh itu berjalan perlahan dengan bantuan keluarganya. Tangannya menggenggam erat foto putrinya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Yang mulia, saya hanya seorang ibu. Saya tahu anak saya tidak mungkin pergi begitu saja. Dari awal saya yakin ada yang salah. Hati seorang ibu tidak bisa dibohongi. Dan hari ini mendengar semua kesaksian saya semakin yakin Aisyah dibunuh." Air mata menetes di pipinya. Banyak orang di ruang sidang ikut terisak. Bahkan hakim sempat berhenti sejenak memberi waktu agar Siti Aminah bisa menenangkan diri. Jaksa bertanya apa yang ibu harapkan dari persidangan ini. Siti Aminah mengangkat wajah meski suaranya lemah, kata-katanya menusuk. "Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin keadilan. Anak saya tidak bisa kembali. Tapi biarlah hukum memberi ganjaran setimpal pada mereka yang sudah menghancurkan hidupnya." Kalimat itu membuat ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada hakim seakan berharap kata-kata itu tercatat bukan hanya di berita acara tetapi juga di hati setiap orang yang hadir. Setelah semua saksi didengar, hakim menutup persidangan hari itu. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Palu diketuk 3 kali menandai akhir sidang. Di luar masa yang menunggu sejak pagi langsung bergerak. Mereka meneriakkan slogan keras hukum seberat-beratnya, keadilan untuk Aisyah. Suara itu menggema hingga ke dalam ruang sidang membuat Budi Santoso menunduk semakin dalam. Media segera menulis laporan panjang tentang hari itu. Judul-judul berita bermongkulan saksi kunci ungkap manipulasi krematorium air mata ibu korban menggungkan sidang. Gelombang kemarahan publik kian membesar tidak hanya di Surabaya tapi juga di seluruh Indonesia. Bagi keluarga Nur Aisyah, sidang saksi menjadi titik balik. Kebenaran yang sejak lama mereka yakini kini terungkap di depan hakim di hadapan seluruh negeri. Meski luka tidak akan pernah sembuh, setidaknya jalan menuju keadilan semakin jelas. Hari persidangan putusan akhirnya tiba. Sejak fajar ribuan warga sudah memadati halaman Pengadilan Negeri Surabaya. Polisi memasang kawat berduri dan menyiagakan puluhan personel untuk menjaga ketertiban. Udara panas bercampur dengan teriakan massa yang tak henti menggema hukum mati Budi Santoso, keadilan untuk Aisyah. Di dalam ruang sidang ketegangan mencapai puncak. Wartawan dengan kamera siap siaga, setiap kursi pengunjung terisi penuh. Di barisan depan Siti Aminah Ibu Nur Aisyah duduk dengan tubuh rapuh. Tangannya menggenggam erat foto putri tercinta, matanya menatap lurus ke arah kursi terdakwa. Ketika pintu samping dibuka, 2 terdakwa digiring masuk. Budi Santoso tampak pucat, tubuhnya semakin kurus. Ratna Dewi berjalan di belakangnya, wajahnya sembab. Suasana mendadak hening, hanya suara rantai borgol yang terdengar jelas. Hakim Ketua membuka sidang. "Hari ini kita akan mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum serta vonis pengadilan." Semua diminta tenang. Palu diketuk 3 kali. Jaksa berdiri, map tebal di tangannya. Suaranya lantang dan tegas. Terdakwa Budi Santoso terbukti secara sadar meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap istrinya Nur Aisyah. Perbuatan ini dilakukan dengan motif menjaga harta dan melanjutkan hubungan terlarang dengan Ratna Dewi. Tindakannya kejam, tidak manusiawi serta mensederai kepercayaan publik terhadap institusi krematorium. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan nada penuh tekanan. "Oleh karena itu kami menuntut terdakwa Budi Santoso dengan hukuman mati." Ruangan bergemuruh. Beberapa orang bertepuk tangan, yang lain bersorak lega. Namun hakim segera menggetuk palu menenangkan suasana. Jaksa kemudian beralih pada terdakwa kedua. Terdakwa Ratna Dewi terbukti membantu dengan menyediakan obat tidur yang digunakan untuk melumpuhkan korban. Meski ia tidak merencanakan pembunuhan secara langsung, perannya signifikan. Kami menuntut terdakwa Ratna Dewi dengan hukuman penjara 20 tahun. Ratna menangis terseduh-seduh, suaranya peka. "Yang mulia, saya mohon ampun. Saya tidak tahu akan sejauh ini." Setelah tuntutan dibacakan, Hakim Ketua memberi kesempatan terakhir bagi terdakwa untuk berbicara.
Budi berdiri perlahan, wajahnya tanpa ekspresi namun suaranya serak. Saya menyesal. Saya tahu saya telah menghancurkan hidup banyak orang terutama anak saya sendiri. Saya tidak meminta maaf karena dosa saya terlalu besar, tapi tolong jagalah anak saya. Dia tidak salah apa-apa. Ratna pun berdiri, air mata tak henti mengalir. Saya hanya ingin mengatakan cinta buta membuat saya binasa. Saya mohon pengampunan bukan dari hukum tapi dari Tuhan. Hakim ketua mengangguk lalu memimpin musyawarah bersama hakim anggota. Beberapa menit berlalu dalam keheningan menegangkan. Semua orang menunggu jantung berdegup kencang. Akhirnya hakim kembali duduk, suaranya berat penuh wibawa. Pengadilan setelah mempertimbangkan semua fakta persidangan memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Budi Santoso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Budi Santoso. 3. Menyatakan terdakwa Ratna Dewi terbukti bersalah turut serta dalam tindak pidana dan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Palu diketuk 3 kali. Vonis resmi dijatuhkan. Tangisan PKS di ruang sidang. Siti Aminah menutup wajah dengan kedua tangan tubuhnya tergungkang. Namun kali ini bukan tangisan putus asa melainkan kelegaan. Ia berbisik lirik Aisyah nak akhirnya keadilan datang. Budi menunduk wajahnya pucat pasi. Ia tidak berteriak, tidak melawan. Ia hanya duduk terpaku seolah menerima bahwa hidupnya telah berakhir. Ratna Dewi jatuh terduduk, tubuhnya digandeng petugas perempuan. Di luar masa bersorak. Teriakan Allahu Akbar dan keadilan ditegakkan bergema. Banyak orang menitikan air mata lega. Media segera memberitakan vonis ini sebagai sejarah hukum baru di Indonesia. Malamnya di rumah sederhana Siti Aminah, doa tahlil kembali digelar. Foto Nur Aisyah diletakkan di meja kecil dengan bunga melati di sampingnya. Suasana hening, hanya suara lantunan doa yang menggalon. Seorang tetangga berkata pelan, kini arwah Aisyah bisa tenang. Keadilan sudah ditegakkan. Siti Aminah menatap foto putrinya. Meski hatinya tetap hancur karena tidak memiliki makam untuk diziarahi, ia merasa sedikit lega. Tidak ada hukuman yang bisa mengembalikanmu, nak, ukapnya lirih, tapi setidaknya dunia tahu engkau tidak bersalah. Engkau hanya mencintai suami yang salah. Kisah ini meninggalkan luka mendalam bagi semua pihak. Masyarakat belajar bahwa cinta yang salah arah bisa berubah menjadi bencana. Bahwa keserakahan dan pengkhianatan hanya akan membawa kehancuran. Vonis pengadilan menutup kasus tetapi meninggalkan pesan moral: rumah tangga dibangun di atas kepercayaan, dan ketika kepercayaan itu dikhianati dengan cara kejam, bukan hanya satu keluarga yang hancur melainkan seluruh kepercayaan masyarakat. Tragedi Nur Aisyah dan Budi Santoso meninggalkan pesan mendalam bagi kita semua. Cinta buta dan ambisi egois dapat menjerumuskan manusia pada keputusan keliru yang tidak bisa ditarik kembali. Kepercayaan dan kejujuran adalah fondasi setiap hubungan. Ketika kepercayaan dikhianati, bukan hanya keluarga yang hancur tetapi juga masyarakat ikut terguncang. Kekerasan bukanlah jalan keluar. Apapun kesulitannya, dialog, pengampunan dan saling menghargai selalu menjadi jalan yang lebih aman dan manusiawi. Pelaku kejahatan bisa menyembunyikan kebenaran untuk sementara, tetapi pada akhirnya keadilan dan kebenaran akan tetap terungkap. Pelajaran bagi kita semua adalah hiduplah dengan cinta yang tulus, selesaikan masalah dengan kebaikan, dan jangan pernah membiarkan keserakahan atau nafsu menuntun jalan hidup kita. Jika kisah ini memberi Anda renungan yang mendalam, jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung channel ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh emosi dan pelajaran hidup berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda menjadi yang pertama menerima video terbaru. Dan tinggalkan komentar di bawah apa pelajaran yang kamu dapat dari kisah ini. Saya sangat menantikan untuk membaca jawaban dari kalian.